kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama mau saya sampaikan kepada Pastor Untung khususnya. Kemarin saya menyampaikan kepada teman-teman saya di Jakarta, tolong didoakan saya besok ada pelayanan di Gereja Baptis. Lalu mereka mengirim message kepada saya, kirim salam kepada gembala dan kepada jemaat di sana. Terima kasih Pak. Dan yang kedua saya sampaikan bahwa Happy Father's Day for all your father. Indonesia tidak mengenal Happy Fathers. Yang dikenal adalah Hari Kartini, yaitu di April, 21 April, dan Hari Ibu di 22 Desember. Laki-laki itu jauh sekali dari tahun. Karena dari tahun ke tahun selalu tidak peduli dengan keluarga. Tapi di sini luar biasa. Kita mengenal Happy Father's Day dan akan saat ini kita merayakannya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pastor, terima kasih untuk jemaat keseluruhan. Tema yang diberikan kepada saya pada sore hari ini adalah berdosa melawan Roh Kudus. Setelah kita beberapa waktu ini temanya berkaitan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Saat ini kita akan belajar tentang berdosa melawan Roh Kudus. Kita tadi sudah baca semua ayat-ayatnya. Tadi kami sepakat sebenarnya saya akan membacakan ulang. Tetapi karena sudah dibacakan baik dalam bahasa Indonesia, maka nanti dalam selanjutnya saya akan baca per ayat. Terima kasih Bu Monik yang sedang berada di ruang khusus saat ini. Nah, pendahuluan mengenai mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan kemunafikan orang Farisi sama seperti ragi. Karena sifat munafik itu seperti ragi yang gampang menulari dan pada akhirnya merusak karakter orang lain. Sebab pemimpin agama yang memiliki otoritas, mudah sekali bagi mereka untuk menyalahgunakan otoritas itu. Pemimpin-pemimpin agama pada saat itu seperti orang Farisi atau ahli-ahli kitab. Dengan menipu para pengikutnya. Dan pada akhirnya para pengikut itu pun ikut-ikutan bertindak munafik. Sebab yang menyampaikan pengajaran itu adalah orang-orang yang ada di bait Allah. Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa kemunafikan seperti yang sudah kita baca tadi di Lukas 12 mulai pada ayat 2 dan ayat 3 bahwa akan terbongkar kemunafikan itu. Dimanapun dibisikkan kemunafikan itu akan muncul suatu hari dan akan terbit kebenaran. Apa yang ditutupi oleh manusia akan dibuka oleh Allah yang melihat ke dalam hati. Maka hukuman berat akan menimpa mereka yang karena kemunafikannya menyesatkan orang lain dan menjadikan orang lain itu sama dengan mereka, yaitu munafik. Waspadailah kemunafikan. Firman Tuhan berkata bahwa mewaspadai kemunafikan orang Farisi, bukan menjauhi orang Farisi, bukan menjauhi personalnya, tapi sifat kemunafikannya, pengajarannya. Perintah Yesus ini bukanlah untuk menjauhkan orang-orang Farisi, tetapi Yesus berkata, hati-hatilah, jaga hati supaya kita, Anda, saya tidak munafik. Hal ini bukan merupakan perintah khusus kepada murid-murid pada zaman itu, 2000 tahun yang lalu. Tetapi kepada semua kita orang percaya, ada banyak orang yang akan menyesatkan. Berlaku untuk semua orang Kristen, yaitu menghadapi dalam mewaspadai kemunafikan. Pelayanan merupakan kedekatan kita kepada Tuhan. Para MC, singers, pemusik, atau hamba Tuhan, baik di atas mimbar ataupun di bawah, semuanya menunjukkan kedekatannya kepada Tuhan, hubungannya kepada Tuhan, itu yang saya maksud. Secara
secara superficial seringkali menjadi banyak ditopengi untuk supaya diberitahukan atau supaya dipandang baik. Kemunafikan disamakan dengan istilah hipokrit, seperti topeng yang dipakai oleh para artis menunjukkan karakter yang sedang dimainkan. Seorang komedian terkenal yang bisa menghibur jutaan banyak orang, seakan terus bahagia, senang, dan sebagainya. Tetapi nyatanya ada yang bunuh diri. Karena apa? Alone. Tidak merasakan kasih, tidak merasakan jamahan Roh Kudus. Di Amerika banyak seperti itu ya. Contohnya nggak usah saya sampaikan. Kemunafikan itu berarti seperti ini, Bapak Ibu. Kemunafikan menyembunyikan diri yang sesungguhnya buruk di balik topeng perbuatan, pelayanan atau taat kepada hukum-hukum agama. Banyak atau ada saja orang Kristen yang ambil tanda petik uang korupsi, kemudian memberi persembahan kepada gereja dengan banyak-banyak untuk dipuja, untuk dipuji, untuk mendapatkan kepujian kedagingan. Munafik adalah praktek hidup yang berasal dari ketidaktulusan, di mana apa yang dikatakannya berbeda dengan apa yang diperbuatnya. Contoh, ada gereja yang dalam pemilihan majelis, semua jemaat menunjuk satu orang, secara lisan menunjuk si A, semuanya mengangkat tangan, si A, si A, si A. Lalu si A ini sepertinya merasa rohani, berkata, saya tidak layak menerima tanggung jawab kepercayaan seperti itu. Lalu jemaat kemudian dipersilakan untuk menulis secara rahasia di atas kertas nama-nama siapa yang diunggulkan untuk jabatan itu. Setelah dikumpulkan itu kertas, seluruh jawaban yang ada di situ ternyata menunjuk si A itu juga. Artinya si A itu pun memilih siapa? Memilih dirinya sendiri. Kadang-kadang kita hadapi satu kondisi di mana banyak pergumulan dan emosi kita dilatih. Di mana orang yang baik di depan belum tentu di belakang juga seperti itu. Munafik juga adalah ketidakmampuan untuk hidup benar karena kita gagal memahami apa yang dikatakan Alkitab. Apa yang saya ketahui harusnya mempengaruhi tingkah laku saya. Tetapi itulah yang saya lakukan. Tetapi kenyataannya berbeda. Kemana kita? Kenapa kita tidak boleh munafik? Kenapa kemunafikan adalah ancaman serius bagi rohani kita? Yesus mengatakan kemunafikan itu seperti ragi. Saya sedikit keluar Ibu Monica. Ragi itu sesuatu yang dibuat atau katakanlah dibuat oleh manusia dari banyak bahan-bahan untuk tujuannya membuat roti. Tetapi di dalam Alkitab ragi itu dibuat sebagai contoh tentang negatif. Bahwa setitik ragi dapat membuat roti mengembang. Artinya setitik penyesatan bisa mempengaruhi semua komunitas. Tuhan Yesus mengingatkan para murid agar jangan takut kepada para pemimpin sedemikian yang seolah memiliki kuasa untuk mengucilkan bahkan membunuh mereka. Itu tadi di ayat 4. Tuhan sendiri yang akan menghakimi mereka jika berbuat seperti itu. Tuhan sendiri menjanjikan akan melindungi murid-muridnya, melindungi orang-orang percaya kepadanya, dan dari para pemimpin seperti itu. Bahkan akan memberi hikmat pada saatnya untuk menghadapi tuntutan mereka atau tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Perintah Tuhan Yesus ditujukan kepada para murid, berarti juga kepada kita, kepada Anda sekalian.
Bisa jadi kita pun tertular kemunafikan orang Farisi yang mementingkan penampilan dan prestis semata. Di Indonesia, ini di luar konteks lagi Bu Monica, di Indonesia beberapa waktu yang lalu, ada penyesat-penyesat, ada ajaran-ajaran yang masuk ke Indonesia yang benar-benar di luar daripada ketaatan kepada firman Tuhan. Saling dikatakan seperti COG, Children of God ya. Yang memanfaatkan orang lain demi kebutuhan, demi kedagingannya. Ada lagi yang lain-lain dan sebagainya. Nah, dikatakan peringatan Tuhan Yesus ditujukan kepada para murid. Berarti juga kepada kita sekalian. Bisa saja kita tertular kemunafikan orang Farisi tersebut yang mementingkan penampilan dan prestis semata. Bisa jadi kita melakukan hal tersebut karena takut. Takut dikucilkan atau bahkan mendapat aniaya. Ingat, bila kita terseret kepada kemunafikan, bukan hanya diri kita yang dirugikan, orang lain, orang-orang yang di seputar kita juga, yang di sekeliling kita juga, yang mempercayai kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan tersandung. Bagian daripada isi firman Tuhan ini berkata, bagi orang Israel, perayaan Paskah di perjanjian lama berkata kita makan roti tidak beragi. Tadi saya katakan roti itu satu titik bisa menghamirkan seluruh adonan. Artinya roti tidak beragi adalah perihal kemurnian ajaran atau kemurnian pikiran untuk taat kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 6-8 diceritakan atau saya simpulkan, ragi bicara tentang keburukan dan kejahatan. Roti yang beragi adalah hidup yang tidak murni. Hidup yang tidak suci di hadapan Allah. Istilah ragi dalam tradisi Kristiani jelas dipahami dalam arti kiasan. Istilah itu digunakan untuk melukiskan sesuatu yang kecil, tetapi berpengaruh besar. Paulus mengungkapkannya untuk melukiskan kekuatan tersembunyi yang jauh, yang jahat, menyebar dan merusak orang. Kemegahanmu itu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Itu dalam 1 Korintus tadi 5 ayat 6 dan 7. Kelakuan, kekuatan yang jahat dan merusak di sini dikaitkan dengan dosa percabulan di dalam jemaat Korintus. Sebab saya munafik berarti saya mendustai dua pihak, yaitu saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya munafik berarti saya mendustai saya dan diri dan Bapak Ibu sendiri. Kalau saya hidup berdosa tetapi orang memuji saya, mungkin itu tanda bahwa Tuhan membuang saya. Kesalahan yang diulang-ulang itu akan menjadi satu kebenaran. Suatu saat kemunafikan yang kita hidupi, kita rasakan adalah kebenaran. Dan kita sendiri menutup pintu pertobatan. Ingat, kita bisa menipu orang lain, tetapi Tuhan tidak. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Adakah yang kita ingat, yang kita karang satu buah cerita, kita ulang-ulang terus-menerus, sehingga di otak dan pikiran kita itu menjadi satu kebenaran. Bagi orang lain yang mendengar juga, itu menjadi satu sikap kebenaran dari kita. Pada ayat 2, Tuhan
akan membuka kemunafikan kita dan akan mempermainkan manusia itu di depan, mempermalukan maksud saya, di depan manusia lain, di depan orang-orang lain. Nah, dikatakan kemudian bahwa pada ayat 4 dan ayat 5, bahwa jangan takut dan khawatir. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam keseluruhan Alkitab ketika saya search bahwa dikatakan ada sekitar 124 kali atau 100 sekian kali disebutkan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Selebihnya dikatakan jangan khawatir, jangan mengkhawatirkan, tapi percayalah kepada Tuhan. Dan keseluruhan dikatakan oleh yang sudah menyelidikinya sekitar 365 kali. Yang artinya dalam satu hari ada pernyataan di Alkitab kepada kita menyatakan jangan takut dan jangan khawatir. Bisa bicara tentang ayat ini bukan bicara tentang natural tendensi, bukan bicara tentang takut jatuh, tergelincir, takut kepada anjing, takut kepada binatang buas. Hal ini bicara tentang rasa takut terhadap kematian. Rasa takut terhadap penderitaan. Orang takut kepada kematian dan penderitaan berarti juga menyangkal kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Mungkin di antara kita ada orang Batak banyak ya. Di Indonesia lebih banyak lagi orang Bataknya. Bapak Ibu berkata begini, jika saya Parulian bawa datang ke Pak James, lalu kami ngobrol. Dia ada kenal seseorang di Indonesia. Lalu saya kabarkan sebuah berita begini. Pak James, si Abdul yang Bapak kenal itu maaf terhadapmu dan terhadap rumah ini, dia sudah meninggal. Bisa nangkap? Saya minta maaf dulu kepada pribadi Pak James mengabarkan si Abdul yang meninggal. Atau kepada rumah ini, kepada tempat di mana saya sedang bercerita kepada Pak James. Itu sangkin, sangkin tidak punya pegangan bahwa menyampaikan bahwa kematian itu adalah sesuatu yang aib bagi orang Batak secara khusus. Paulus berkata, Kristus adalah kehidupan dan mati adalah untung. Jadi kita yang mengenal Kristus kalau tidak mati menderita selama dunia ini. Coba, udah tua, peot, ompong, tak bisa ngapa-ngapain, tak bisa kemana-mana, tapi masih hidup juga. Nggak mati-mati. Coba. Dan tidak boleh minta maaf kepada rumah. Rumah itu benda mati. Tapi bagi orang Batak, mindset orang Batak, rumah itu punya roh. Itu yang saya maksud. Takut dan khawatirnya supaya tidak terjadi kematian kepada dirinya atau kepada lawan bicaranya. Bukan itu. Pada ayat 6 dan 7 bicara tentang pemeliharaan Allah. Tidak menjamin kita akan selalu lolos dari penderitaan dan kematian. Justru kita perhatikan di Matius 10 ayat 29 dan 30 kira-kira begini dikatakan. Perhatian Allah tidak memberikan jaminan bahwa burung tidak jatuh. Kasih dan perhatian Allah pada orang percaya tidak meniadakan kemungkinan dia menderita dan mati karena Yesus. Tetapi sebaliknya akan memastikan setiap orang percaya itu mengalami penderitaan dan mengalami kematian. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita tidak tentu lolos atau tidak bisa lolos dari penderitaan, maka Allah berkata, jangan takut. Jika kita orang percaya, kita tidak mungkin tidak menderita. Belas kasihan Tuhanlah memastikan kita menderita.
Yesus sendiri, Tuhan yang datang dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia itu mengalami penderitaan. Penderitaannya apa? Dia luruskan kaki yang pincang. Dia bukakan mata yang buta. Dia celikkan. Bisa melihat. Dia kasih makan 5.000 orang, 4.000 orang. Tapi dia dihakimi juga. Ditempeleng malah. Apalagilah kita. Tuhan memastikan kita mengalami penderitaan. Tapi di ayat firman Tuhan yang lain berkata, penderitaan, cobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatan. Ketakutan kepada manusia itu mengancam ketakutan yang benar terhadap Allah. Jadi kalau kita lebih takut kepada manusia, maka takut kepada Allah itu akan sirna. Tidak akan takut, tidak akan taat lagi kita. Ilustrasinya seperti begini. Seorang Kristen yang menjadi importir jam tangan, dikatakan seperti itu. Karena dia taat melakukan segala sesuatunya, mempunyai pekerjaan seperti itu, dia menyatakan hanya mempunyai untung antara 10 sampai 40%. Tapi seorang yang mengimpor dengan cara ilegal, dengan cara tidak layak, tidak taat hukum, bisa mencapai keuntungan sampai 90%. Karena apa? Menipu. Menyatakan jam tangan itu dibeli dengan harga tidak semestinya. Kita belajar dari seseorang di mana Tuhan sudah kasih prinsip yang harus dipegang. Ketika kita keadaan sekarang takut pada Tuhan bukan gaya hidup. Gaya sekarang orang-orang anak muda berkata lebih takut kepada gadget, kepada games yang tidak selesai daripada pergi ke gereja, daripada bersekutu dengan teman-temannya. Takut pada Allah adalah sikap hati dan cara hidup yang lahir karena pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan diri sendiri. Ketika Musa bertemu Allah, ketika Musa bertemu dengan Allah, Musa berlutut. Yesaya berlutut, Abraham berlutut, Yakub berlutut, Ishak berlutut kepada Tuhan. Sikap hormat yang begitu luar biasa karena mereka mengerti, mengenal siapa Allah dan siapa manusia. Kita mengawasi diri sendiri supaya tidak mengecewakan Allah. Saya takut pada Allah. Bagaimana dengan hidup kita? Pikiran, standar pelayanan dalam hidup kita. Allah memelihara hidup kita lebih baik daripada manusia memelihara hidup kita. Sekali lagi, Allah memelihara hidup kita dengan dahsyat dibanding dengan manusia memelihara hidup kita jauh panggang dari api. Lebih lanjut pemeliharaannya adalah dikatakan dalam ayat selanjutnya. 1 duit 5 ekor burung pipit dijual 2 duit. 1 duit itu kira-kira dikatakan 1/16 dinar. Kalau dikatakan mungkin dengan dolar ya, 1 duit itu ya 1/16 dolar. Jadi kalau kita beli 1 loyang makanan yang bulat yang dipotong-potong, pizza. Jadi dibagi 16. 1 dolar kita beli 1 loyang, dibagi 16, kira-kira secuil begini. Secuil, itulah harga 1 duit itu. Nah, kalau 2 duit, dijual 5 burung loh, dijual 2 duit. Tetapi dikatakan burung itu pun dipelihara oleh Allah. Apalagi Anda, apalagi saya, apalagi kita semua yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepadanya. Kita tidak dapat dilupakan oleh Allah. Kalau Allah perhatian pada hidup kita, maka Allah akan selalu hadir di dalam hidup Anda, di dalam hidup kita. Amin.
ketika kita berdosa di tempat yang paling tersembunyi pun Allah hadir. Bagaimana caranya? Setiap kali orang percaya akan melakukan kesalahan, melakukan dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan, jangan lakukan. Jangan lakukan, itu tidak benar, itu melanggar perintah Tuhan. Tapi seringkali manusia itu lebih taat kepada apa? Pikirannya dan kedagingannya. Kepada dendam kesumatnya kepada orang lain. Lalu dia melakukan hal-hal seperti itu. Dia selalu menyertai kita dan merasakan apa yang Anda alami, apa yang kita alami. Jumlah dikatakan rambut. Siapa yang pernah bisa menghitung rambutnya? Ada? Siapa yang pernah menghitung rambut di kepala? Tetapi ketika saya searching di Google, dikatakan rambut manusia itu ada antara 80.000 sampai 120.000. Rata-ratanya 100.000. Ada orang yang sangat lebat rambutnya bisa sampai 250.000 helai. Bayangkan. Itu pun dikatakan oleh Tuhan, sehelai rambutmu jatuh diketahui oleh Tuhan. Anda yang punya rambut, pernah nggak tahu rambutmu jatuh? Ayo, kalau Anda tahu itu dahsyatlah, hebatlah. Nyatakan kepercayaan, menolak Yesus tidak hanya berarti tidak mengakuinya di hadapan manusia. Manusia menyangkali Allah dan naturnya. Kenapa saya harus menyatakan Kristus? Meskipun saya menderita, apa yang saya perjuangkan tentang Yesus itu, dia tidak pernah pikirkan saya. Toh nggak saya sendiri yang mengalami penderitaan, kerja keras, susah payah supaya saya hidup. Roh Kudus menginspirasi siapakah Kristus itu dalam hidup kita. Tadi karena Kristus, penderitaan dan kematian dialami semua orang. Artinya bahwa Roh Kudus itu menginspirasi, membukakan bagi kita siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, apa itu arti daripada karyanya di kayu salib, sampai dia harus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Apa arti keseluruhan itu? Yesus yang mengajar bisa ditolak oleh manusia. Bila Kristus sudah naik ke surga dan manusia masih mempunyai sikap yang terus-menerus menolak pekerjaan Roh Kudus dan bersifat persisten, itulah yang menjadi dosa yang tidak terampuni itu. Persisten adalah sikap kita kekeh, ngotot, mempertahankan karya Kristus itu tidak ada apa-apanya. Itulah yang dilakukan oleh ahli Farisi itu tadi. Yang berkata, dia mengaku sebagai Bapa, dia mengampuni dosa orang lain. Siapa dia? Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Tetapi dia berkata kepada para orang yang disucikannya, gadis-gadis atau orang yang ketahuan, perempuan yang ketahuan berzinah itu. Nah, tak kala Yesus menantang mereka, siapa yang tidak berdosa silahkan lontari dia dengan batu. Tapi tidak ada satupun yang melontarinya, karena semua berdosa. Lalu Yesus berkata, pulanglah dan jangan lakukan lagi dosa. Nah, bagi kita hidup seperti itu, persisten, orang-orang Farisi itu tetap menolak. Bahkan setelah dia mati di kayu salib, naik ke surga, rohnya sudah menerangi hati orang yang percaya, tetap kekeh tidak mau percaya. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan ketika kita dalam
kesulitan, mungkin Allah akan memberikan jawaban yang paling tepat dalam situasi paling sulit. Sering sekali kita mengambil sikap ambigu ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Tetapi ada satu ilustrasi berkata begini. Athanasius suatu kali dia lari dari kejaran bangsa Romawi. Athanasius adalah bapa gereja yang menjunjung nilai-nilai kejujuran. Ketika kapalnya pada suatu malam berpapasan dengan kapal Romawi yang sedang mencarinya, pengawal dari kapal Romawi itu bertanya, "Hei kamu yang ada di kapal sebelah, apakah kamu melihat tahu di mana Athanasius?" Athanasius berpikir begini, "Aduh, yang ditanya saya, yang bernama Athanasius saya, apa yang harus saya jawab?" Dia bergumul, tetapi Roh Kudus berkata begini sama dia, "Hei kawan, Athanasius sudah tidak jauh darimu." Athanasius kemudian dan perwira itu atau prajurit Romawi itu langsung pergi kapalnya dari kapal Athanasius. Athanasius selamat, Athanasius tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan. Itu jawaban di tengah-tengah kesulitan. Sebab kalau dia ketemu, maka hukuman matilah yang akan dihadapi. Pancung. Semua dosa terhadap Roh Kudus, tak ada yang lebih buruk daripada dosa menghujat. Alasannya jelas sekali, dosa itu tak dapat diampuni. Semua dosa lain terhadap Roh Kudus dapat saja dilakukan oleh orang-orang percaya. Kita dapat bertobat daripadanya, diampuni dan memulai hidup baru, memulai lembaran baru. Tidak demikian dengan menghujat Roh Kudus. Dosa ini diperbuat oleh orang-orang yang tidak mau percaya. Dan sering mereka disebut dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa ini dilakukan oleh musuh-musuh Yesus. Ketika mereka menuduh dia mengusir, membuang setan dengan kuasa Beelzebul. Bagi saya secara pribadi, bagi kita kebanyakan orang percaya, tak ada seorang pun yang telah melakukan dosa yang masih diganggu. Sudah melakukan dosa seperti itu, dia dibiarkan. Sampai dia menyerah secara pribadi hingga hari dia dipanggil oleh Tuhan. Jika Allah terus diam di saat penghakiman, maka Allah akan menghakimi kita. Kata menghujat Roh Kudus sebagaimana yang dinyatakan dalam Lukas 12 ayat 10 menimbulkan banyak pendapat, banyak tafsiran yang berbeda. Menghujat Roh Kudus dinyatakan sebagai dosa yang tidak dapat diampuni, menjadi persoalan yang perlu dipahami dengan baik sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu akan ragi pengajaran yang menyesatkan. Yesus dengan keras menyatakan sikap orang yang menyesatkan orang lain dari kebenaran tidak beda dengan menghujat Roh Kudus. Pada ayat 10 dikatakan, oleh R.C. Sproul menyatakan, menghujat Roh Kudus di sini harus dimengerti sebagai menolak menerima pengajaran dari sang sumber, dari sang pengajar kebenaran, sehingga memalsukan kebenaran, dan pada akhirnya menyesatkan orang lain dengan kebenaran yang palsu tersebut. Kita percaya Tuhan sang firman datang dalam bentuk manusia. Tetapi ada ajaran mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus menyatakan, aku datang dari Bapa dari surga dan kembali ke surga. Orang lain menyatakan, dia disamakan, dia ditukar, disalib.
Penjelasan Alkitab berkenaan dengan adanya suatu dosa yang tidak dapat diampuni telah menimbulkan keresahan di dalam hati orang-orang yang berpikir mereka mungkin telah melakukan dosa itu. Meskipun ini menawarkan pengampunan berdasarkan kasih karunia bagi mereka yang bertobat dari dosa-dosanya, tetapi rupanya ada batasan untuk kejahatan yang satu ini. Dosa yang tidak dapat diampuni yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus berkenan dengan penghujatan terhadap Roh Kudus menyatakan bahwa dosa semacam ini tidak diampuni. Dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Berbagai macam usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi dosa seperti apakah itu, kejahatan khusus apakah itu yang tidak dapat diampuni ini. Ada yang mengatakan bahwa dosa itu adalah dosa pembunuhan atau perzinahan. Namun, meskipun dosa-dosa itu adalah dosa yang sangat keji pada pandangan Allah dan manusia, firman Tuhan tetap menyatakan secara jelas bahwa dosa itu dapat diampuni dan dapat dialami oleh manusia untuk jadi pembaharuan. Dapat diambil sebuah contoh, Daud yang membunuh dan berzina. Mana duluan? Membunuh dan berzina atau berzina dan membunuh? Daud. Berzina. Setelah dia berzina dengan Batseba, dia menyuruh, membuat skenario supaya suami daripada Batseba itu bisa mati. Tetapi dia kemudian dipulihkan dengan kasih karunia. Seringkali dosa yang tidak dapat diampuni dikaitkan dengan ketidakpercayaan seseorang kepada Kristus. Secara terus-menerus sampai pada akhirnya kematian merupakan batas kesempatan bagi manusia itu untuk bertobat dari dosa dan menerima kasih Kristus. Oleh karena itu apabila seseorang tetap tidak bertobat, menerima Kristus sampai kepada akhir kematiannya, maka pengharapan untuk pengampunannya telah berakhir. Penjelasan di atas tetap tidak cukup untuk menjelaskan penjelasan Tuhan yang berkenaan dengan peringatan-peringatan untuk tidak menghujat Roh Kudus. Penghujatan dapat dilakukan oleh seseorang baik secara lisan ataupun tulisan. Dengan kata lain, penghujatan selalu melibatkan kata secara verbal atau secara tulisan. Mungkin segala bentuk penghujatan merupakan serangan yang serius terhadap karakter Allah, tetapi biasanya dapat diampuni. Pada waktu Yesus memperingatkan tentang dosa yang tidak dapat diampuni, konteksnya adalah orang yang menuduh dia bekerja sama dengan setan. Peringatannya merupakan peringatan yang serius dengan sangat menakutkan. Tapi pada kenyataannya Yesus di atas kayu salib berdoa mohon pengampunan kepada orang-orang yang telah menghujatnya, yang tidak percaya kepada Ia dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pada saat seseorang telah diterangi oleh Roh Kudus, yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu pencurahannya, sampai tahap dia dapat mengetahui Yesus sebagai benar-benar Kristus, dan kemudian orang itu menuduh Kristus berasal dari setan, maka orang itu telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Adakah kita pernah melakukan seperti itu? Secara sadar atau
merespon orang lain? Apabila orang Kristen mengandalkan kekuatannya sendiri, maka ia dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni ini. Tetapi kita yakin Allah dengan pemeliharaan yang berdasarkan kasih karunia-Nya tetap akan menjaga orang-orang kudusnya untuk tidak jatuh pada dosa yang semacam itu. Mulut kita mungkin ingin mencederai, menghujat Tuhan. Tetapi Roh Kudus mengingatkan, roh yang ada pada kita itu mengingatkan bahwa Dia adalah Tuhan kita. Orang Kristen yang tulus dan merasa takut telah melakukan dosa yang semacam itu, ingat ini. Orang Kristen yang tulus dan merasa takut telah melakukan dosa yang semacam itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak melakukan dosa itu. Orang yang telah melakukan dosa yang semacam itu hatinya sangat keras. Hatinya sangat keras. Dan tetap tinggal dalam dosa itu. Dan mereka tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Meskipun nama Kristus telah dipakai seenaknya dan Injil dilecehkan dengan humor-humor, dengan komentar-komentar yang tidak pantas, bahkan belakangan ini telah berani untuk mengaitkan Yesus dengan setan. Di Indonesia, berita-berita di WA kita menyatakan bahwa ketika seorang ustadz dari sebelah menyatakan bahwa di salib itu ada jin. Seluruh catatan Alkitab, nats Alkitab menyatakan bahwa tidak pernah dikatakan di salib itu ada setan. Tidak ada tulisan di Alkitab. Nah, orang Muslim juga menyaksikan tidak ada pernyataan seperti itu di Al-Quran. Oke? Artinya di kedua kitab itu tidak ada. Tetapi ada orang yang mengaku ustadz menceritakan itu kepada murid-muridnya dengan berkata, di salib itu ada jin. Coba bayangkan. Berita bohong yang dia buat telah menular kepada orang lain. Oke, masih di jemaat mereka. Walaupun itu diajarkan secara tertutup di ruangan yang terbatas oleh mereka. Tapi akhirnya tadi itu, firman Tuhan tadi berkata apa? Apa yang dibisikkan di telinga di kamar akan diberitakan dari atap rumah. Bayangkan itu. Itu katakan 2 tahun yang lalu dia mengajar sebuah komunitas mereka. Dan terbongkar 2 tahun kemudian. Di Indonesia ini yang paling masalah sekarang, situasi ini. Itu makanya KC menyatakan, bukan, salib itu tidak ada jin. Yang ada adalah di seputar nabi mereka. Di seputar nabi mereka. Karena ada ayatnya. Dia buka ayatnya, dia buktikan, ini loh perkataan. Tetapi dengan itu dia kemudian dihukum. Diadili 10 tahun. Mana nih? 10 tahun. Setelah banding dikurangi menjadi 6 tahun. Pengacaranya masih berusaha untuk kasasi lagi. Kita berdoa untuk itu. Pada kasus seseorang menghujat Roh Kudus oleh karena ketidaktahuannya dan dia belum diterangi oleh Roh Kudus, maka dosa itu dapat diampuni. Kita mengingat Saulus. Tak kala Yesus sudah naik ke surga, Saulus mengejar orang-orang yang mengikut Kristus. Dalam perjalanannya ke Damsik, dia bertemu dengan apa? Terang, cahaya yang sangat terang. Meneranginya, kemudian dia buta sampai 3 hari. Pekerjaan
Saulus pada saat itu adalah menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, tadi itu melalui terang itu, singkatnya saya katakan bahwa dia bertobat dan kemudian mengajar di mana-mana. Mengajar tentang Alkitab. Apakah Saulus berdosa atau menghujat Roh Kudus? Tidak. Karena sebagaimana dalam 1 Timotius 1 ayat 13 ia menulis begini. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar daripada iman percaya saya. Dia memang ahli Taurat. Dia memang mengerti melakukan segala hukum Taurat. Tetapi tanpa iman. Dia hanya mengingat, menghafal keseluruhan, hafal mati. Tidak boleh hilang titiknya, tetapi tidak mengimaninya. Ia melakukan tanpa pengetahuan, karena itu Paulus telah mendapat belas kasihan Tuhan. Namun, bila ia telah melihat terang dalam perjalanannya ke Damsyik dan telah mendengar panggilan Tuhan yang telah bangkit, ia tetap menutup mata. Kalau dia tetap menutup mata, itulah yang dikatakan dosa yang tidak terampuni itu, atau dosa kekal. Dan contoh lain bisa kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, ia berdoa mohon pengampunan itu. Di dalam Lukas 23 ayat 34 tadi, ya Bapa, kepadamu aku berdoa supaya mereka tidak dihukum. Mereka tidak tahu apa yang mereka katakan itu. Makna dan pengertian. Pada saat seseorang telah diterangi oleh Roh Kudus, sampai tahap dia dapat mengetahui bahwa Yesus sebagai benar-benar Kristus, dan kemudian orang itu menuduh Kristus berasal dari setan, maka orang itu telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Janganlah padamkan roh. Ada lagi pengertiannya, Roh Kudus yang ada pada kita itu bisa padam. Gimana bisa padam? Jangan mematikan roh, jangan menghujat roh. Tadi berdosa kepada roh. Secara singkat saya katakan begini, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Mendukakan dan memadamkan roh adalah dosa yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Oke, sekarang Roh Kudus sudah ada di hati kita, di hati Bapak Ibu semua, di hati jemaat. Ketika kata memadamkan berarti mematikan atau mengecilkan apinya. Roh Kudus itu dilambangkan sebagai api, sebagai yang membuat kita semakin bergairah. Itu berhubungan dengan keterangan firman Tuhan mengenai Roh Kudus sebagai api. Pada waktu kita memadamkan roh, kita memadamkan api. Gambaran api itu memberikan dua aspek kepada kita. Yang pertama, api itu padam apabila persediaan bahan bakarnya menipis. Benar? Kita telah mengobarkan jalan kasih karunia. Maaf, jika kita tidak mengobarkan jiwa kita, jika kita tidak terus berhubungan dengan Tuhan, kita tidak mengobarkan jalan kasih karunia, jika kita gagal berdoa, gagal bersaksi, gagal membaca firman Tuhan, saluran yang dipakai untuk memberkati, saluran yang dipakai untuk memberi kita bahan bakar, supaya api itu tetap menyala, dan Roh Kudus ingin agar kita menggunakan pemberian-pemberian itu agar apinya tetap menyala dalam hidup kita. Itulah artinya memadamkan. Dia percaya Yesus, dia sudah diterangi oleh Roh Kudus, tapi tidak mau bersekutu. Saya dengarkan dan saya pernah hadir dalam satu baca Alkitab pagi ya Pastor ya. Saat baca Alkitab pagi yang dilakukan secara Zoom. Saya berharap semua jemaat boleh hadir di situ. Itu membuat iman kita bisa bertumbuh.
Itu yang dimaksudkan. Jadi dengan memadamkan api roh itu adalah kita datang ke gereja seperti ini, lalu sepanjang minggu sama sekali tidak bersentuhan dengan firman Tuhan. Sama sekali. Datang minggu lagi, terus datang tiap hari, rajin banget. Yang kedua, kita dapat mematikan dengan cara menyiraminya dengan air, dengan tanah, menutupinya dengan tanah. Artinya dengan kekuatan dunia ini, dia tidak ingin berinteraksi dengan komunitas rohani. Pernahkah Anda di dalam hidup Anda, di dalam bentuk apa saja mendukakan Roh Kudus itu? Per hari dari bangun tidur sampai akan tidur, pernahkah kita berdoa, membaca firman Tuhan? Jika itu adalah persoalannya, sadarilah bahwa sekarang ini waktunya untuk mengakui semua kepada Allah dan bertobat daripada dosa-dosa itu. Kemudian berjalanlah setiap hari dalam kepenuhan roh dan peka terhadap pimpinannya dan kuasanya di dalam hidup Anda. Mendukakan Roh Kudus itu di dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Marilah kita lihat dulu dosa mendukakan Roh Kudus itu seperti apa. Kita dapat melukai orang yang melukai atau membangkitkan amarah orang yang tidak mengasihi kita. Kita dapat melukai hati atau membangkitkan amarah orang yang tidak mengasihi kita. Tetapi mendukakan hati hanya dapat dilakukan terhadap orang yang mengasihi kita. Siapakah yang mengasihi kita itu? Yesus. Tadi saya sudah bukakan bahwa banyak orang mengasihi kita karena tanda petik. Dengan topeng, tanda petik, dengan motivasi yang berbeda. Hanya untuk mendapat belas kasihan dari kita. Bagaimana orang Kristen dapat mendukakan Roh Kudus? Di dalam Efesus itu Paulus mengatakan bahwa kelakuan apa saja yang tidak seperti Yesus, baik perkataan ataupun watak, itu mendukakan Roh Kudus. Siapa yang sering berkata kebun binatang di dalam rumah? Saya pastikan di sini enggak ada. Amin? Itu orang lain sana, di benua lain. Setiap kali dia kesal, yang keluar kebun binatang, dilihat anaknya, kebun binatang yang keluar. Itu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu berkata begini, panjang sabar, belas kasihan, kelemah lembutan, seperti di Galatia 5 itu. Itulah watak orang percaya. Selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, di dalam Markus 3 ayat 28 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Nah, kembali ke situ lagi. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, tidak dapat diampuni. Itu dosa engkau. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Sedikit lagi, Stefanus, seperti sebelum dia meninggal, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa yang dilihat oleh Stefanus ketika dia dilontari sama batu sampai mati? Yang dia lihat adalah anak manusia itu berdiri di tahta kerajaan. Anak manusia itu berdiri di tahta kerajaan. Bapak Ibu yang kekasih, menurut konteks
Jelas bahwa Stefanus mengatakan pertama-tama seperti nenek moyang mereka, mereka telah menolak pemberitaan nabi-nabi dan utusan Allah dan tidak mempercayai mereka. Maka pendengarnya bersalah dalam dosa yang sama. Di dalam perjanjian lama kita dapat membaca bahwa ada orang yang melawan, memfitnah, menganiaya, dan mengejek nabi-nabi. Sedangkan para nabi itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Maka dalam kenyataannya orang-orang itu melawan juga Roh Kudus. Maka kata Stefanus kepada orang-orang yang sedang mendengarkan dia, jika mereka menolak mendekatkan rasul-rasul Kristus dan orang-orang yang telah dipilih yang berbicara lewat Roh Kudus, maka mereka juga menolak Roh Kudus. Infeksi terhadap dosa yang membawa maut dalam hati orang yang belum dilahirkan kembali akan selalu menyebabkan dia menentang Roh Kudus. Menentang, selalu tadi persistensi yang saya sampaikan itu di awal, mengkekeh menolak keberadaan Tuhan itu. Kekeh menyatakan bahwa dosanya sudah diampuni. Kekeh menyatakan dengan perbuatanku aku bisa masuk surga. Dengan aku memberikan pahala, dengan sholat atau dengan berdoa aku bisa masuk surga. Tidak perlu Yesus. Jalan satu-satunya bagi orang berdosa supaya dapat diampuni sebab menolak Roh Kudus ialah berhenti menolak Roh Kudus. Berhenti dan berpaling kepada Kristus yang tentunya di dalam Roh Kudus menyaksikannya. Orang itu hanya berpengharapan jika ia dengan segera bertobat dan membiarkan Roh Kudus bekerja di hatinya. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah menolak kebenaran tentang Kristus, yaitu menolak sama sekali kesaksian Roh Kudus yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Bapak Ibu, sedikit memang saya agak mundur maju. Karena pemahaman Roh Kudus ini sangat-sangat sukar dialami oleh orang-orang percaya. Saya bertahun-tahun setelah bertobat, memahami 3 Tuhan kita yang dahsyat itu pun, dia 3, kok 1? Kok ini. Jadi kita harus ulang-ulang. Mungkin Anda adalah seorang percaya, tetapi Anda melakukan dosa yang Anda kira akan menghalangi Anda dari keselamatan. Tak peduli dosa apa itu, ingatlah bahwa Allah mengasihi Anda, mengasihi kita, dan Ia ingin mengampuni dosa itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini semuanya. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah rencana Tuhan bagi manusia. Bukan hanya bagi orang Batak, bukan hanya bagi orang Texas, bagi semua manusia di dunia. Kristus mati untuk membebaskan Anda, ya, saya juga. Daripada keadaan itu, jika kita telah datang kepada Kristus, kita mengetahui berdasarkan firman Allah bahwa dosa apa saja bukanlah dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa itu tidak akan pernah mengirim Anda ke neraka. Sebab Anda telah diselamatkan oleh iman dalam cucuran darah Kristus. Tetapi Anda perlu mengeluarkan dosa itu dari hidup Anda. Yang tadinya kita menolak pekerjaan Roh Kudus, menolak pengakuan kita bahwa Yesus itu telah kembali ke surga. Itu tidak benar, itu hoaks, itu fiktif. Itu karangan orang. Hilangkan itu dari pikiran, dari hati, dari hidup kita.
Markus mencatat para ahli Taurat atau ahli dalam hukum Yahudi yang datang di Yerusalem, yang datang ke Galilea dari Yerusalem untuk melihat pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus di sana. Seperti apa yang mereka dengar, terutama pelayanannya dalam mengusir setan. Namun para ahli Taurat itu setelah melihat pekerjaan Yesus, justru mereka berkata, dia, karena orang-orang mendengar ahli Taurat itu, dia mengusir setan dengan kuasa setan. Artinya, dalam tanda petik, di hari-hari kita sering kita dengar setan atau dukun kelas kambing diusir oleh kuasa dukun kelas macan. Kelas kambingnya pergi, masuk siapa? Kelas macan. Makin bebal enggak dia? Makin. Tetapi Yesus kemudian menyatakan, hai orang-orang munafik. Itu dia. Begitu panjang tadi supaya saya terangkan tentang munafik. Itulah salah satunya mengapa Yesus berkata, hati-hati dengan orang munafik, dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui hal itu, ia mengucapkan kemustahilan anggapan bahwa kuasa setan dapat mengusir setan. Itu mustahil. Dikusir kelas kambing, datang kelas macan, yang tetap yang jelas adalah setan, iblis. Bapak Ibu kekasih, sedemikian firman Tuhan ini. Saya pernah mengalami sedikit kesaksian saya. Saya pernah mengalami begini, ketika Sarah, ini Sarah mana nih? Sarah itu, saya menikah terlambat 32 tahun. Adik-adik saya sudah menikah, saya yang paling besar belum juga menikah. Lalu ketika saya sudah menikah dengan istri saya yang ini, mantan pacar saya. Lalu ya puji Tuhan kami dikasihkan, istri saya dikasih kandungan, tetapi maaf, pada mulai usia 2 bulan dia mengalami terus pendarahan. Pendarahan setiap hari. Lalu kami pergi ke bidan, ke dokter di UKI, dokter spesialis kebidanan. Lalu di USG perut istri saya, kami kaget, dia pun kaget, dia berkata bahwa ada kista bersama dengan janin. Ada kista. Kista itu sebesar telur bebek. Dan janin itu masih 1 jempol ini. Jadi umur 2 bulan, ya disandingkan begini. Kami lihat di USG-nya itu. Nah, saya lalu diberikan dokter spesialis opsi-opsi. Jika ini dibiarkan, terus berlanjut sampai kehamilan, sampai dia lahir atau sampai kapanpun bertahan, maka yang pertama, kista itu bisa meletus, maksudnya pecah, dan bisa meracuni bayi. Itu yang pertama. Meracuni bayi dalam artian bisa dia gagal tumbuh sempurna anggota-anggota tubuhnya. Yang kedua, bisa kista ini merebut gizi yang seharusnya untuk janin, tetapi habis sehingga janin itu juga tidak berkembang dengan baik. Yang ketiga yang dia sampaikan opsinya adalah jika ini pecah atau jika ini meracuni juga sang ibu, maka keduanya bisa bermasalah. Wah, dalam pikiran saya udah terlambat nikah, lalu dapat anak, gini juga. Jangan-jangan kedua, ketiga, atau sampai kapan saya seperti ini? Wah, saya menangis. Kami menangis, berdoa malamnya di rumah. Kami peluk-pelukan lalu berdoa. Dia bilang begini. Setelah kami lama berdoa, dia bilang begini. Istri saya bilang, Pak, ingat, ini tidak akan pernah dioperasi karena kista ini. Dalam pikiran saya begini, tadi kita sudah lihat
di USG dan oleh dokter spesialis, dokter dia. Dokter spesialis sudah katakan ada opsi-opsi. Tidak ada opsinya yang enak. Opsi-opsinya itu menyatakan begitu, tapi dia bilang ini tidak akan pernah dioperasi. Aduh, lalu saya mengangguk, tapi dalam hati saya seperti itu. Pintaran mana kamu dari dokter itu? Karena kita udah lihat di USG Bapak Ibu. Fotonya nggak bisa kami bawa karena itu arsip rumah sakit. Nah lalu kami bawa ke dokter, lalu kami bawa di dalam gereja. Kami berdoa. Dokter itu berkata, umur 4 bulan kandungan kita harus operasi keluarkan itu kista. Umur 4 bulan. Dalam pikiran saya tumbuh lagi begini. Umur 4 bulan, lalu hasil operasi itu kalau belum kering, perutnya makin membesar. Kan dijahit itu kan? Dalam dan luar. Kandungan rahim dan ini kulit luar. Loh gimana? Peperangan itu ada terus sama saya. Umur 4 bulan setelah kita bawa dalam doa bersama-sama teman-teman di gereja waktu itu. Lalu umur 4 bulan kami bawa. Dia harus operasi persis 4 bulan. Lalu mulai hari Senin, hari Jumat, Sabtu, Minggu, dia sudah opnam. Sudah masuk perawatan di gereja. Lalu hari Senin sebelum masuk ke ruang operasi, kemudian kami masuk ke ruang USG lagi. Dokter bilang kita akan lihat sebagaimana bentuk atau situasi daripada kandungan. Lalu di USG kemudian perut istri saya agak lama, dia berkerut, pikiran keningnya berkerut dan sebagainya, dia serius dan sebagainya. Waktu itu kami dikawal juga sama Kak Tiur. Kak Tiur di rumah sakit UKI juga. Di USG begini, kemudian tiba-tiba dokter itu bilang begini, kalian pulang. Tuh, saya kaget. Pulang? Kenapa dok? Pulang. Makin agak ini dia. Agak serius, tapi kok disuruh pulang? Kenapa dok? Akhirnya dia bilang, dia selalu panggil istri saya namanya Haleluya. Karena di rumah sakit istri saya suka nyampaikan firman Tuhan dan dia kenal dengan Haleluya. Lalu dokternya bilang, ini kistanya si Haleluya udah hilang. Wow, coba. Kistanya si Haleluya sudah hilang. Dok, ini apa? Silakan pulang. Sebelum ke ruang operasi, kami pulang dari ruang USG. Itu yang membukakan bagi saya pelayanan bahwa saya harus turut Roh Kudus. Jika saya masih menunda pikiran saya untuk tidak percaya kepada kuasa Tuhan, maka saya juga mendukakan Roh Kudus. Tapi dengan itu membuat saya bertobat. Itu yang membuat saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan lain. Dan kemudian saya masuk di dalam pelayanan. Yang hingga Bapak Ibu lihat saya ada di tempat ini adalah karena kemurahan Tuhan. 5 bulan kemudian lahirlah Sarah dengan tubuh yang montok. 4,3 kilogram. 3,4 kilogram, maaf. 3,4 kilogram. Berturut kemudian 2 tahun lahir Theo adiknya dan juga Jordan yang Bapak Ibu sudah kenal. Luar biasa Tuhan itu. Dia menepati janji iman istri saya. Ini tidak akan pernah dioperasi. Itu yang membuat saya berdiri di tempat ini. Menyaksikan kasih Tuhan yang dahsyat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika ada pekerjaan Tuhan yang sudah dinyatakan bagimu, jangan dukakan Roh Kudus itu dengan tidak menyaksikannya bagi orang lain. Menyaksikannya bagi orang lain bukan meninggikan diri kita, tapi meninggikan Tuhan yang telah menyatakan perbuatannya kepada kita. Pada saat ini, perayaan Father's Day, saya berharap semua kepala keluarga yang ada khususnya di dalam ruang ibadah kita pada saat ini, memaknai betapa besar karya Roh Kudus bagi kehidupan keluarga. Ajar anak-anakmu untuk taat kepada Tuhan.
Bapak Ibu, secara singkat saya bilang, HAM memang berlawanan dengan Alkitab. HAM menyatakan tidak boleh memaksa anak, tidak boleh memelototi dia, tidak boleh menggertak dia. Tetapi firman Tuhan berkata, hajarlah anakmu, rotanlah anakmu, tapi jangan inginkan kematiannya. Ajarlah anakmu di masa muda, maka di hari tuanya tidak akan mempermalukan engkau. Sedemikian firman Tuhan, biarlah semuanya kita boleh mendapat berkat, dan terima kasih buat semuanya. Mari kita berdoa.